Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Untuk memberikan pengalaman nyata kepada siswa kelas 10 dan kelas 11, SMA Brawijaya Smart School mengadakan program nyantrik di Dusun Ngebrong, Desa Tawangsari. Selama 4 hari, para siswa diajak untuk mempelajari kearifan lokal terkait tradisi, budaya, sopan santun, tata krama, dan kehidupan sosial yang ada di desa tersebut. Kegiatan nyantrik ini adalah kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, bagaimana kita itu sebagai siswa yang bisa nyantrik atau belajar kepada orang sini, utamanya dengan kearifan lokal, mulai dari empati terhadap lingkungan, kemudian tradisi dari sini, budaya, sopan santun, tata krama, dan juga bagaimana kehidupan sosial yang ada di Ngebrong itu sendiri. Terkait dengan nyantrik ini sendiri, sebenarnya sebelumnya namanya bukan nyantrik, tetapi adalah baksos ya dulu ya, ke baksos, jadi lebih ke bakti sosial. Untuk tahun setelahnya diganti menjadi nyantrik. Jadi kalau dulu baksos itu kegiatan sosial seperti ada kesehatan masyarakat, ada sumbangan, ada pembagian sembako atau mungkin pasar murah, itu untuk dulu. Tapi karena sekarang sudah berganti menjadi nyantrik, sehingga ini fokusnya adalah siswa belajar kepada masyarakat sini. Utamanya adalah terkait tata krama, sopan santun, bahasa Jawa utamanya itu, jadi lebih ke masyarakatnya. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk belajar saja, namun juga dapat mengimplementasikan ilmunya ke dunia nyata. Sebagai bentuk dukungan fakultas terhadap potensi anak muda, khususnya di kalangan mahasiswa, FTPUB sejak dini mendidik mahasiswa untuk memiliki jiwa inovasi dan semangat berkompetisi, sehingga ketika lulus, mahasiswa menjadi lulusan unggul berprestasi. Pertama adalah mendidik mahasiswa untuk punya jiwa inovasi, sehingga ketika mereka nanti lulus, mereka sudah bisa membuat inovasi sendiri, kemudian sampai ke tahap hilirisasi. Kemudian yang kedua, untuk capaian prestasi fakultas, sebagaimana kita ketahui kemarin di Giraffe Award 17 Agustus 2022 kemarin, kita adalah yang nomor 1 untuk jumlah mahasiswa berprestasi baik nasional maupun internasional. Sehingga anak-anak nanti yang ada di sini, ketika mereka sudah sukses di membuat inovasi seperti ini, kita akan kirimkan mereka untuk kompetisi internasional, dan itu yang terus kita lakukan, lokal, regional, nasional, internasional. Nah, sehingga mereka akan punya semangat untuk berkompetisi, semangat untuk inovasi, kedepannya mereka akan menjadi lulusan yang unggul. Dalam rangkaian Disnatalis ke-61, FEBUB juga melaksanakan soft launching kafetaria. Tidak hanya makan dan minum saja, namun para mahasiswa, dosen, dan karyawan juga dapat bekerja dan mendengarkan live music. Dekan FEB Abdul Gofar juga memberikan wadah untuk para mahasiswa yang ingin berjualan di kafetaria ini. Kafetaria UB itu dari dulu sebenarnya kafetaria yang paling terkenal sebenarnya. Kalau fakultas-fakultas lain itu selalu larinya ke sini. Cuman karena kan beberapa fakultas mengembangkan kantinnya masing-masing, sehingga kantin ya, dulu namanya kantin FEBUB, ini agak ketinggalan zaman. Sehingga tahun ini kita renov agar menjadi sebuah kafetaria yang bagus, yang nyaman, ada AC-nya segala macam, kemudian bisa live musik di dalam. Ini teman-teman mahasiswa kan akan senang, untuk nyaman, untuk bisa
bukan hanya makan sebenarnya, tapi juga bisa bekerja di kafe nanti. Tapi ini bertahap sebenarnya, ini hanya soft launching karena beberapa peralatan itu sebenarnya belum siap. Cuma nanti mungkin bulan November kita hard launchingnya sekitar bulan November. Penjualnya sebenarnya kita bebas, cuman sementara ini kan yang kebanyakan menyewa standnya ini dari ibu-ibu dan wanita, tapi sebenarnya kita bebas untuk menyewakan ini. Dan ini bergilir sebenarnya, setiap tahun itu kita giliran untuk bisa menyewakan stand ini. Boleh saja, jadi nanti kita akan punya beberapa kantin. Ini kantin yang tertutup, tidak boleh masak. Nanti di belakang sana, di belakang gedung F itu ada kantin yang bisa masak. Jadi kemudian ada sedikit kafe yang di sudut dekat masjid juga itu yang namanya Rendezvous, FEB Rendezvous. Ini itu hanya untuk makan dan minum. Nanti menunya akan kita penuhi, bahkan nanti akan ada es krim, pokoknya menu-menu yang milenial lah untuk teman-teman. Meningkatnya konsumsi air cheese atau lebih dikenal dengan kacang polong membuat permintaan air cheese di pasaran semakin meningkat. Sayangnya budidaya tanaman air cheese di Indonesia masih belum intensif karena belum memiliki bahan genetik yang bervarietas. Ini adalah tanaman air cheese. Saya juga meneliti air cheese. Air cheese nama ilmiahnya Physaum sativum. Kalau nama lokalnya itu ya air cheese, kemudian kapri atau kacang polong. Ini adalah tanaman yang menjadi cikal bakal lahirnya ilmu genetika. Nah, kebetulan saya sebagai peneliti pemulia tanaman ini mengumpulkan koleksi dari seluruh Indonesia, ya, terutama dari Sumatera dan juga dari Jawa. Sumatera saya mendapatkan koleksi dari Brastagi, kemudian di Jawa saya mendapatkan dari daerah Garut, Semarang, Boyolali, Temanggung, kemudian dari dari wilayah Probolinggo di daerah sekitar Bromo. Nah, yang ditanam saat ini itu adalah hasil seleksi dari ukuran yang berbiji besar. Karena memang air cheese itu bisa dikonsumsi pada saat polong muda atau pada saat bijinya berkembang maksimum. Kalau kita kenal dengan istilah kacang polong, atau bisa juga dikonsumsi dalam bentuk biji yang sudah kering. Nah, adapun air cheese ini dari koleksi yang ada yang berbunga ungu dan ada yang berbunga putih. Dan kemudian bijinya juga ada yang berbentuk bulat, ada yang keriput. Tetapi semuanya pada saat masak fisiologis itu membesar dan bulat. Ciplukan dikenal sebagai tanaman liar yang merupakan tanaman herbal yang juga efektif mengobati berbagai penyakit. Dari seluruh bagian ciplukan seperti daun, akar, dan buah dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar obat herbal. Ciplukan itu biasanya kita temukan di sawah, ya. Di sawah dia itu dianggap tanaman yang nggak berguna, cuma sebagai istilahnya orang-orang itu makanan ular gitu ya, karena buahnya yang orange itu biasanya dimakan oleh ular. Dan masyarakat masih belum aware gitu ya, belum tahu kalau ternyata ciplukan ini banyak manfaatnya. Sehingga kebanyakan ya ditebang karena dianggap sebagai gulma. Kalau di sawah-sawah itu kan ganggu ya, harusnya tumbuh padi malah tumbuh ciplukan sehingga dia. Nah, jadi Dr. Nuki itu mendapatkan ide dari penelitian mahasiswa. Mahasiswa ini meneliti efek daun ciplukan terhadap kontraktilitas dari pembuluh darah aorta. Jadi aorta diisolasi dari tikus gitu ya, diambil aortanya, kemudian ditempatkan di suatu media sehingga aorta ini tetap hidup dan dicoba ditetesi sama ekstrak daun ciplukan. Kok ternyata yang tadinya kontraksi setelah pemberian obat epinefrin gitu ya, setelah diberikan ciplukan menjadi dilatasi. Dan efeknya ini ternyata sudah dibuktikan adalah dia bisa memperbaiki fungsi dari endotel. Dia bisa meningkatkan produksi nitrik oxide. Nah, padahal kalau kita tahu fungsi dari endotel, fungsi dari nitrik oxide ini terkait dengan banyak sekali penyakit, ya kan? Mau penyakit apa? Hipertensi kaitannya dengan endotel. Diabetes ada kerusakan endotel. Preeklamsi itu adalah
penyakit tekanan darah tinggi ya, yang disertai dengan kerusakan organ pada ibu hamil, itu juga terkait dengan fungsi endotel. Aging, penuaan, itu juga terkait dengan endotel. Jadi sebenarnya fungsi untuk perbaikan endotel ini dibutuhkan untuk berbagai macam penyakit. Nah, oleh karena itu kemudian beliau mengembangkan mulai tahun 2007 ya sampai kelompok kajian ini didirikan tahun 2015 atau 2016 kalau saya tidak salah. Sehingga kami fokusnya memang di pengembangan herbal visalis untuk berbagai penyakit yang patogenesisnya terkait dengan kerusakan endotel atau disfungsi endotel. Komisi B DPRD Malang menyambut baik upaya UB memulihkan bisnis usaha mikro kecil dan menengah yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Dengan memberikan wadah dan pengetahuan kepada para UMKM, kedepannya para pelaku UMKM dapat terus mengembangkan usahanya untuk memasuki ekosistem digital dan memasuki ekonomi global. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara ini sangat luar biasa. Terus terang kami dari wakil rakyat sangat mengapresiasi acara-acara seperti ini, dan kita berharap memang kegiatan seperti ini sering-sering untuk kita lakukan, karena ibaratnya ada forum yang memang UMKM ini perlu dikasih kesempatan untuk saling sharing, ya, saling menimba ilmu, kemudian membangun jejaring bisnisnya, gitu. Jadi kalau semakin banyak lembaga-lembaga yang secara rutin mengadakan seperti ini, alangkah sangat cepatnya nanti kita UMKM kita terutama yang ada di Kota Malang ini bisa terus berkembang, gitu. Bliss Cafe menjadi salah satu kafe dengan konsep nature yang wajib menjadi wishlist di akhir pekan. Selain konsep nature, kafe ini juga menyediakan menu makanan dan minuman yang menggunakan bahan terbaik dengan harga terjangkau. Bliss Cafe mulai buka dari pagi pukul 10 hingga 10 malam. Spesialitinya itu kita, karena market kita itu keluarga dan nggak terlalu spesifik ke segmen tertentu, jadi kita ambilnya itu general. Jadi kita itu menu-menunya kita ambil semua general lah. Es kopi ada, buat ibu-ibu ada, buat anak-anak ada, buat cewek-cewek ada. Pokoknya kita ambil general lah, nggak terlalu spesifik yang terlalu kopi gitu atau gimana gitu pokoknya. Snacknya kita ada yang tasty yang asin ya, ada french fries, terus honey chicken wings, terus yang sekarang masih ready itu tofu, spicy tofu. Di sini kita cuma pakai kopi blend kopi aja buat espresso. Kita nggak terlalu fokus ke filter, tapi filter kita lumayan enak. Kita cuma pakai WES, Natura, udah itu aja kayaknya. Terus bisa beberapa filter yang dipakai, binnya itu. Non coffee-nya kita ada blend, ada iced tea, ada Granary itu ya jenis green tea pakai espresso dan lain-lain, terus ada strawberry dan lain-lain, macam-macam lah. Bliss Cafe ini lokasinya ada di Desa Bumiaji, dusunnya Banaran, Kota Batu. Untuk lebih enaknya itu kalau masuk itu dari search aja makam Mbah Batu, terus dari situ search lagi masuk ke Bliss Cafe, nanti diarahin lebih dekat dari situ. Kalau jam operasional kita Senin sampai Jumat itu jam 10 sampai jam 10 malam. Kalau weekend, Sabtu Minggu, kita usahakan buka jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Karena kita kelas B, jadi harga menunya kita sesuaikan lah, reasonable banget gitu loh. Kita kasih bahan-bahan terbaik, mungkin rasa kan nggak tahu ya, rasa kan general. Ada orang yang suka
manis atau nggak manis, ada orang suka asin atau nggak terlalu asin, ya kita ambilnya di tengah-tengah gitu. Minuman dari 10.000 sampai 25.000, makanan dan snack 15.000 sampai 40.000. Harapanku itu gampang aja sih, bertahan lama gitu aja. Emang awal-awal itu kan biasa ya, kafe-kafe di Batu itu bakalan ramai banget di awal-awal. Nah, aku pengennya itu ke depan tetap stabil lah, nggak perlu terlalu yang kewenceng banget, tapi stabil sampai lama gitu lah, bertahan, bisa eksis lah intinya. Ya, itu kan PR manajemen dan lain-lain. Sekarang karena masih belum ada orang-orang yang megang konten dan lain-lain, selama ini masih dipegang manajemen sendiri. Kita masih cuma pakai 2 akun, yaitu Instagram dan TikTok. Itu juga pasif banget itu. Mungkin bisa di-follow teman-teman Instagramnya bliss.cafe, BLYSS.cafe gitu aja. Sama kok, kayaknya TikToknya juga sama, ID-nya sama. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru petugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.